Jujur ya, kamu itu ngonten karena ngejar views, atau kamu ngonten itu karena benar-benar biar penonton itu balik lagi ke kanal kamu, ke video kamu, dan nonton berkali-kali. Karena kalau kamu ngonten cuma ngejar views, yang ada pasti kamu akan cepet capek, cepet lelah, mungkin bisa pegel-pegel malah. Nah, video ini penting banget buat kamu yang ngerasa viewsnya naik turun gak jelas, kemudian banyak yang nonton, tapi cuma sekali, dia nggak balik lagi. Saya sampai habis ya, karena di akhir video ini nanti saya akan kasih caranya bikin penonton kamu itu mau balik lagi, nonton video kamu lagi dan lagi. Hai, assalamualaikum, selamat datang di vlog, audio visual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Teman-teman, saya ingin mengibaratkan bahwa kanal yang kamu buat, channel yang kamu buat itu seperti warung. Penonton yang datang itu diibaratkan pembeli. Karena tipikal pembeli itu macam-macam. Ada yang dia datang, kemudian dia lihat-lihat doang, masuk ke warung kamu atau lihat di warung kamu cuma lihat, tapi dia nggak beli. Nah, begitu juga ada beberapa tipikal penonton di kanal kita, di kanal kamu, itu dia cuma mampir doang nih, mampir, lihat-lihat, terus pergi. Dan itu artinya kamu itu nggak punya pembeli. Artinya kamu cuma dapat kunjungan orang, tapi dia nggak beli, dia nggak nonton. Kamu cuma rame doang, tapi nggak ada yang nonton. Tapi kalau kamu bisa bikin satu orang stay nonton video kamu sampai selesai, bahkan sampai nanti nungguin uploadannya kamu, itu yang disebut dengan penonton sejati atau pelanggan sejati, yang memang dia ingin selalu menantikan video kamu. Artinya bahwa kanal kamu nih rame, tapi kalau nggak ada yang nonton, nggak ada yang nungguin uploadan kamu, ya sama aja. Saya kasih analogi lagi. Kamu itu lebih baik punya 1000 subscriber dan dia aktif, daripada kamu punya 10.000 viewers, tetapi dia bahkan tidak ingat siapa kamu, nggak kenal siapa kamu, video apa, kanal apa. Kenapa bisa demikian? Mari kita bahas kasus ini. Siap? Let's go! Ciri-ciri channel yang nggak punya penonton setia. Sebelum saya lanjutkan menjelaskan ciri-ciri dari channel yang nggak punya penonton setia itu seperti apa, di antara teman-teman ini pasti punya pengalaman atau punya hal atau pernah mengalami seperti ini. Yang pertama, video kamu banyak views-nya, tapi nggak ada yang komen. Yang kedua, subscribernya kamu tuh naik terus, tapi views kamu nggak naik-naik. Yang ketiga, video kamu tuh ramai cuma sekali, habis itu sepi lagi. Itu artinya video yang kamu buat itu tidak punya atau belum punya koneksi emosi dengan penonton kamu. Nah, kenapa ini terjadi? Kesalahan apa sih yang kamu lakukan? Kesalahan umum yang sering dilakukan oleh teman-teman, kenapa bisa terjadi kasus seperti ini? Itu yang pertama adalah kamu ini sering ganti-ganti gaya, nggak konsisten, gonta-ganti. Habis ini karena kamu mungkin belum menemukan. Kemudian yang kedua, kamu ini terlalu fokus ke algoritma, tapi kamu lupa fokus sama audiens kamu. Berarti lupakan algoritma? Enggak, maksud saya kamu harus seimbang. Ya, kamu fokus ke algoritmanya, kamu fokus ke audiensnya. Jangan terlalu fokus ke algoritmanya saja. Ya, kamu harus fokus audiens kamu, maunya audiens kamu apa. Kesalahan yang berikutnya adalah kamu tuh nggak pernah ngajak ngobrol sama penonton kamu. Jadi misalnya di kanal kamu atau di video kamu kan ada yang komen tuh ya. Ya, kamu ajak ngobrol. Jadi di situ kamu menghidupkan komunitas. Nah, seperti yang saya sudah bilang di awal bahwa kalau sudah seperti itu, kamu nggak punya penonton setia, terus kamu subscribernya naik tapi nggak ada yang nonton, terus kemudian video kamu ramai tapi sekali. Nah,
Tadi di awal saya sudah spill bahwa saya akan kasih tahu gimana sih cara bangun penonton yang supaya dia bisa balik lagi nonton video kamu berkali-kali. Itu gimana caranya? Yang pertama yang harus kamu lakukan, tadi kan saya bilang bahwa saya mengibaratkan kanal kamu itu seperti warung, seperti ya kamu jualan, kamu menyediakan konten, menyediakan makanan, menyediakan produk yang diinginkan oleh penonton. Yang pertama, jadi supaya penonton kamu balik lagi ke kanal kamu itu gimana caranya? Yang pertama adalah kamu harus tentukan suara kamu, voice of creator. Jadi maksudnya gini, di sini tuh kamu dituntut menjadi diri sendiri, to be yourself. Jangan jadi orang lain. Kamu jangan jadi siapa-siapa, tapi kamu jadilah diri kamu yang benar-benar konsisten. Di situ nanti penonton kamu tuh akan suka dengan karakter kamu. Dia akan memunculkan loyalitas dengan kamu. Walaupun kamu tidak cantik banget, tidak ganteng banget, tidak lancar banget ngomongnya, tapi di situ penonton itu senang dengan kamu, dengan cara kamu, karena kamu konsisten. Jadi di situ tuh kamu tidak hanya sekedar ngonten, tapi di situ kamu ditunggu oleh pelanggan kamu, oleh penonton kamu. Itu caranya. Yang kedua, kamu buatlah jadwal yang konsisten. Ini sih sebetulnya sering banget kita omongin bersama, sering saya sampaikan juga berulang-ulang bahwa jadi jadwal yang kamu atau konsistensi kamu itu bukan hanya untuk algoritma aja, tapi ini akan membentuk kebiasaan penonton kamu. Misalnya nih, kamu ngupload setiap hari Kamis, atau misalnya hari Rabu, atau misalnya hari lain lah yang memang itu menjadi sebuah kebiasaan yang sudah kamu tentukan harinya. Nah, di situ kamu lakukan secara konsisten. Jadi di situ juga keuntungannya adalah kamu juga punya penonton yang setia, kamu juga punya kesempatan untuk bisa dibaca sama algoritma lebih paten, lebih kena, karena algoritma juga ngebaca, oh kamu ini nguploadnya setiap hari Kamis, kamu ini nguploadnya setiap hari Rabu. Nah kayak gitu, karena di samping membentuk loyalitas penonton, itu juga membentuk loyalitas algoritma tadi, ngebaca data yang kamu upload tadi, ngebaca data yang kamu buat, ngebaca data dari video kamu, karena kamu punya jadwal yang konsisten. Lalu yang ketiga ini bangun koneksi lewat cerita atau lewat storytelling. Jadi kadang-kadang ini penonton tidak sepenuhnya itu selalu terus-menerus melulu melihat tontonan kamu, melihat kanal kamu, melihat video kamu itu melulu serius. Tidak. Tapi kamu di sana bisa membuat sebuah cerita, kamu membuat sebuah koneksi dengan penonton. Kamu bisa ngebangun koneksi dengan penonton lewat cerita. Misalnya kamu menceritakan tentang perjuangan kamu, kegagalan kamu, pemikiran pribadi kamu, sehingga ada beberapa yang orang ngerasa relate dengan kamu, dan orang ngerasa akhirnya kenal sama kamu. Disitulah muncul namanya engaging atau engagement tadi. Nah itu caranya teman-teman. Jadi 3 hal ini penting untuk teman-teman lakukan supaya orang itu, penonton kamu itu bolak-balik nonton kamu terus. Karena ngerasa diajak ngobrol tadi, ngerasa ada engaging tadi, ngerasa kamu ngebangun sebuah koneksi di situ. Lalu yang keempat, bikin mereka merasa diikutsertakan. Maksudnya gimana? Ya kamu sering kali lah mengajukan pertanyaan ke penonton. Biasanya sih itu di CTA ya, di akhir video itu kamu biasanya mengajukan pertanyaan ke penonton. Setelah mengajukan pertanyaan ke penonton, lalu kamu bacakan, lalu kamu rekam video itu. Biasanya sih yang sering banget kayak gini tuh dilakukan dengan cara live ya.
live. Tapi saya pribadi juga belum, karena saya ngerasa belum perlu, karena saya ngeliat koneksi saya dengan teman-teman semuanya bisa dibilang cukup engage ya, karena saya ngeliat data juga. Kamu buat sesuatu yang merasa penonton kamu tuh diikutsertakan dengan cara tadi ngebacain komennya, kemudian ngejawab komennya, termasuk tadi kamu misalnya ada yang komen di video kamu, ya kamu jawab, jangan diem baik. Jangan diam aja, diusahakan jawab. Kira-kira seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman. Sebetulnya sederhana, tetapi yang paling susah adalah kita menjalankannya, kita mengaplikasikannya, kita itu melakukannya atau menerapkannya, itu paling susah. Jadi mulai sekarang jangan terus-menerus kejar views, tapi kamu bangun hubungan dengan views kamu, dengan penonton kamu. Karena hubungan itu yang bikin penonton itu balik lagi nonton kamu, dan bikin kamu nggak hilang dari YouTube. Kalau misalnya kamu ngerasa kesepian ketika kamu bikin konten, mungkin karena kamu itu belum ngerasa penonton kamu, orang yang nonton kamu itu belum merasa betah dengan kamu. Nah, coba deh dari video ini kamu mulai ngonten bukan untuk hanya viral saja, hanya ngejar views saja, tapi kamu ngonten seperti kamu ngajak ngobrol dengan penonton kamu, yang akhirnya dia akan balik lagi untuk diri kamu dan dia akan terus stay dengan kamu. Tulis di kolom komentar, apa sih yang bikin kamu betah nonton YouTube favorit kamu? Dan kalau kamu ngerasa video ini membuka mata kamu, membuka hati kamu, bantu share ke temanmu yang lagi mulai konten mengalami kendala ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ingat, kalau kamu bukan siapa-siapa, ngontenlah. Karena dunia harus tahu kamu ini ada. Jangan lupa subscribe. Salam A Vlog.